Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, banyak orang menganggap agama dan sains itu bertolak belakang. Seolah-olah kalau sains berbicara, agama harus diam. Dan kalau agama diyakini, ilmu pengetahuan gak lagi dibutuhkan. Tapi, benarkah seperti itu? Dalam Islam, mencari ilmu justru menjadi bagian penting dari ibadah. Al-Quran gak cuma mengajak manusia untuk percaya, tapi juga untuk berpikir, mengamati, dan memahami. Dari langit yang luas, perputaran waktu, hingga tubuh manusia. Semuanya menjadi tanda yang bisa direnungkan. Dan mungkin, disinilah Islam dan sains sebenarnya saling melengkapi. Sains membantu manusia memahami bagaimana alam bekerja, sementara Islam memberi makna tentang kenapa semuanya ada. Dan kita akan memulainya dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sholat. Kenapa sholat dilakukan di waktu tertentu? Kenapa gerakannya tetap sama sejak dulu? Dan apakah di balik setiap ruku dan sujud tersimpan hikmah yang juga bisa dipahami secara ilmiah? Inilah Islam dan sains. Pernah nggak sih kita berpikir atau bertanya-tanya, kenapa sholat harus dilakukan 5 kali sehari? Kenapa nggak 3 kali? Atau sekali aja? Dalam Islam, jawabannya berawal dari sebuah peristiwa luar biasa, Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari 2 bagian penting, Isra Mi'raj. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, awalnya sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa Alaihi Salam yang menyarankan agar meminta keringanan karena umat Islam tidak akan mampu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali memohon kepada Allah hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu, namun dengan pahala yang setara dengan 50 kali sholat. Disinilah kita bisa melihat bahwa sholat 5 waktu bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Tidak memberatkan, namun tetap menjaga hubungan kita dengannya sepanjang hari. Menariknya, jika kita melihat dari sudut pandang sains, sholat 5 waktu juga selaras dengan ritme alami tubuh manusia. Di pagi hari, hormon kortisol meningkat, bikin kita lebih siap dan fokus. Ini cocok banget dengan waktu subuh. Menjelang siang, energi mulai turun, dan penelitian menunjukkan bahwa jeda singkat di tengah aktivitas bisa meningkatkan produktivitas. Pada sore hari, tubuh mulai mengalami penurunan energi lagi. Asar hadir sebagai riset kedua sebelum kita lanjut aktivitas. Dan saat malam, tubuh mulai memproduksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Maghrib dan Isya membantu kita masuk ke fase lebih tenang dan siap istirahat. Jadi, kenapa sih sholat 5 kali sehari? Bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena ia selaras dengan cara manusia diciptakan. Kalau tadi kita sudah memahami bahwa sholat 5 waktu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga selaras dengan ritme alami tubuh manusia. Ada lagi nih, pertanyaan yang kadang muncul di otak kita. Kenapa sih waktu sholat itu selalu berubah? Misalnya, subuh hari ini terasa lebih pagi dibanding kemarin, atau maghrib yang kadang lebih cepat dan kadang lebih lambat. Apakah ini berarti waktunya tidak tetap? Dalam Islam, waktu sholat gak ditentukan oleh jam seperti yang kita gunakan sehari-hari, tapi ditentukan oleh posisi matahari, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam,
Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir sampai bayangan seseorang sama panjang dengan dirinya selama belum masuk waktu asar. Ketika sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh adalah sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Terus, kalau dalam pandangan sains, gimana ya? Mari kita bahas. Dalam astronomi, perubahan waktu itu terjadi karena bumi terus bergerak. Bumi berputar pada porosnya dan juga mengelilingi matahari. Inilah yang menyebabkan waktu sholat itu bergeser, bukan karena berubah-ubah tanpa aturan, tetapi justru karena mengikuti sistem yang sangat teratur di alam. Kalau tadi kita sudah membahas waktu sholat, sekarang muncul pertanyaan lain yang gak kalah menarik. Kalau waktunya bisa berubah, kenapa gerakannya gak pernah berubah? Nah, dari dulu hingga sekarang, gerakan sholat tetap sama. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Dilakukan dengan urutan yang sama, dengan cara yang sama, oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Di negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dan budaya yang berbeda, kita tetap akan menemukan gerakan sholat yang sama. Tapi, emang benar semuanya sama? Kalau kita perhatikan lebih dalam, ternyata ada beberapa perbedaan kecil dalam gerakan sholat di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Misalnya, ada yang mengangkat tangan saat takbir di beberapa posisi, ada yang hanya di awal saja, ada yang meletakkan tangan di dada, ada juga yang di bawah dada. Perbedaan ini muncul dari cara para ulama memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memang diriwayatkan dalam beberapa versi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menjelaskan bahwa perbedaan dalam cabang-cabang ibadah seperti ini adalah hal yang wajar karena masing-masing bersandar pada riwayat yang sahih. Intinya, semua tetap merujuk pada satu sumber yang sama, yaitu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Dalam kajian ilmuwan muslim modern seperti Dr. Muhammad Salim Al-Awa dan penelitian kesehatan oleh Dr. Zaid Al-Husaini dalam buku Prayer and Health, dijelaskan bahwa gerakan sholat memiliki manfaat fisiologis yang signifikan. Jadi, ketika kita memahami kenapa sih gerakan sholat tetap sama dari dulu, kita nggak cuma ngelihat sholat sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi sebagai bentuk kesempurnaan yang telah ditetapkan. Dan semakin kita paham, kita semakin sadar sholat bukan cuma kewajiban, tapi kebutuhan. Pernah nggak sih kita ngerasain abis sholat, kok hati tiba-tiba jadi terasa lebih tenang ya? Padahal masalahnya masih sama, kesibukannya belum selesai, tekanan hidup juga belum hilang. Tapi kenapa ya? Ada rasa ringan yang muncul, seolah-olah beban yang tadi terasa berat perlahan jadi lebih mudah untuk dijalani. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Dari sisi Islam, hal ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang." Artinya, ketenangan itu bukan kebetulan, bukan sekedar perasaan sementara, tetapi memang bagian dari tujuan sholat itu sendiri. Sholat bukan hanya gerakan, tetapi juga untuk berzikir, mengingat Allah.
Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan hasil dari hubungan yang terjaga antara manusia dengan Tuhannya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah penyejuk mata. Beliau yang menunjukkan bahwa di dalam sholat terdapat rasa aman, nyaman, damai, dan kebahagiaan yang mendalam. Para ulama juga menjelaskan hal ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sholat adalah penyejuk hati, penenang jiwa, dan tempat seorang hamba mengadu kepada Rabb-Nya. Dan ketika manusia kembali mengingat Tuhannya, disitulah hati manusia menemukan tempat pulang. Fenomena sholat ini juga bisa loh dijelaskan dalam sains. Saat kita sholat dengan khusyuk, kita sebenarnya sedang melakukan kombinasi antara gerakan fisik, pernapasan yang teratur, dan fokus pikiran. Disitulah, pelan-pelan, beban itu mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tapi karena kita nggak lagi ngerasa sendirian ngejalaninya. Kalau tadi kita sudah ngebahas apa yang bisa bikin hati jadi lebih ringan, pernah nggak sih kepikiran satu hal? Sholat sendirian itu emang bisa buat kita lebih tenang, tapi sholat berjamaah terasa lebih kuat, lebih berasa, lebih dalam, dan entah kenapa lebih hidup. Padahal gerakannya sama, bacaannya juga sama, tapi suasananya beda. Kenapa begitu ya? Coba bayangin ini. Kalau kamu lagi makan bareng teman-teman, makanannya sama persis seperti kalau kamu makan sendiri. Tapi rasanya beda kan? Lebih seru, lebih hangat, dan lebih hidup. Padahal yang berubah bukan makanannya, tapi suasananya. Nah, kurang lebih seperti itu juga dengan sholat berjamaah. Bukan cuma soal jumlah orangnya, tapi soal kebersamaan yang tercipta di dalamnya. Dalam Islam, sholat berjamaah memang punya keutamaan yang sangat besar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Ayat ini bukan hanya perintah untuk sholat, tetapi juga ajakan untuk melakukannya bersama-sama. Karena di dalam kebersamaan itu ada nilai yang tidak didapatkan ketika kita sendirian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, hingga 27 derajat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keutamaan yang jauh lebih besar bagi orang yang memilih untuk sholat bersama dibandingkan sendirian. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa angka 27 derajat ini bukan sekedar perbandingan angka biasa, tetapi menggambarkan peningkatan kualitas ibadah yang signifikan. Kenapa bisa begitu? Karena dalam sholat berjamaah tidak hanya ada hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara sesama manusia. Para ulama juga menjelaskan bahwa sholat berjamaah dapat memperkuat ukhuwah dan persaudaraan sesama muslim. Ketika kita sering bertemu dalam sholat, kita saling mengenal, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Ini adalah bagian dari hikmah besar dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari sisi sains, ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai koneksi sosial. Dalam bidang psikologi sosial, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita punya kebutuhan dasar untuk merasa terhubung, untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita melakukan aktivitas yang sama, dengan tujuan yang sama, dalam waktu yang sama, otak kita menangkap itu sebagai sinyal kebersamaan. Dalam penelitian neuroscience, aktivitas yang dilakukan secara sinkron seperti bergerak bersama, berdiri bersama, serta sujud bersama dapat meningkatkan hormon yang berkaitan dengan rasa percaya dan kedekatan. Fenomena ini dikenal sebagai synchrony effect. Semakin selaras gerakan kita dengan orang lain, semakin kuat rasa keterhubungan yang kita rasakan.
Dan dalam sholat berjamaah, semua itu terjadi secara alami. Jadi, yang membuat sholat berjamaah terasa lebih kuat bukan hanya karena kita berdiri di satu tempat, tetapi karena kita berdiri dalam satu tujuan. Tahu nggak sih kenapa azan bisa menembus perasaan? Kalau tadi kita sudah membahas tentang sholat, tentang bagaimana ia bisa bikin hati jadi lebih ringan, sekarang ada satu hal yang nggak kalah menarik yang terjadi sebelum kita sholat. Azan. Pernah nggak sih kamu lagi sibuk, lagi capek, atau bahkan lagi overthinking banget, tiba-tiba dengar suara azan? Ada rasa yang berubah. Nggak selalu langsung terasa tenang, tapi ada sesuatu yang kena. Ada sesuatu yang terasa beda. Padahal itu cuma suara. Tapi kenapa ya bisa sampai kerasa begitu? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika azan dikumandangkan, itu bukan sekedar penanda waktu, tapi sebuah panggilan langsung dari Allah untuk berhenti sejenak dan kembali kepadanya. Ini menunjukkan bahwa azan membawa suasana yang berbeda, suasana yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih dekat dengan kebaikan. Kalau dilihat dari sisi sains, ini berkaitan dengan bagaimana otak merespon suara. Dalam neuroscience, suara yang berulang, ritmis, dan punya pola tertentu bisa mempengaruhi emosi. Azan punya pola seperti itu, nada yang khas, pengulangan kalimat, dan intonasi yang teratur. Otak tidak hanya menangkapnya sebagai suara, tapi juga sebagai pengalaman yang punya makna. Selain itu, dalam sains, suara yang punya makna personal lebih mudah menyentuh perasaan. Jadi, yang membuat azan bisa menyentuh perasaan bukan hanya karena suaranya, tapi juga karena ada makna, pola, dan pengalaman yang ikut bekerja di dalamnya. Ia bukan sekedar panggilan, tapi juga pengingat bahwa di tengah kesibukan dan banyaknya hal yang kita pikirkan, selalu ada momen untuk berhenti dan kembali. Dan akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini. Dari gerakan sholat, waktu-waktunya, sampai bagaimana sholat bisa mempengaruhi tubuh, pikiran, dan hati manusia. Mungkin kita mulai sadar bahwa ada banyak hal dalam Islam yang ternyata jauh lebih dalam daripada yang selama ini kita kira. Karena kadang, apa yang terlihat sederhana justru menyimpan makna yang luar biasa. Sholat bukan cuma soal kewajiban, tapi tentang bagaimana manusia belajar berhenti sejenak di tengah dunia yang gak pernah benar-benar diam. Belajar tenang, belajar kembali, dan belajar mengingat siapa diri kita sebenarnya. Semoga setelah ini kita nggak lagi melihat sholat sebagai rutinitas biasa, tapi sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang punya makna dan lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang kita sadari. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin sampai akhir. Karena perjalanan memahami Islam nggak berhenti di satu pembahasan aja. See you di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فردوس الرحمن ظلال